lagi di dalam YouTube channelnya Wiratech bersama saya Patricia dan saya Henry. Dan hari ini kita akan mereview mesin coding dari Wiratech nih. Dan pastinya masih di dalam segmen review mesin kali ini. Nah, sekarang kita mau membahas tentang mesin coding ini nih. Tapi pertama-tama aku mau nanya dulu nih Pak. Iya. Sebenarnya mesin coding ini fungsinya apa dan deskripsinya tuh sebenarnya seperti apa sih? Oke. Mesin coding ini dengan tipe MY380. Jadi dia untuk mencetak kode, biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan itu untuk mencetak kode expired. Kode expired, oke. Dan sama kode produksinya juga. Kode produksi. Nah, kita juga ada beberapa tipe selain ini. Jadi ada yang manual. Ya, salah satunya itu yang tipe D8. Itu dia cara pencetakannya itu satu-satu. Satu-satu. Ya. Kalau ini? Kalau yang ini sudah otomatis. Jadi mungkin pernah kayak lihat mesin cetak. Jadi dia jalan, dia continue seperti itu. Jadi bukan hanya untuk kertas saja, kayak stiker ya, untuk kemasan-kemasan. Terus dia juga bisa buat ya seperti ini. Jadi bisa langsung cetak di kemasannya sendiri. Yang kayak begini juga bisa Pak? Bisa. Barusan saya mau nanya justru. Nah, saya juga mau nanya lagi nih Pak. Kan kalau misalnya yang kayak langsung dari kemasannya bisa nih, berarti nggak usah di label atau di kayak kertas kayak gini nih. Nah, kalau misalnya kemasannya itu dia kayak botol, itu beda lagi ya Pak berarti kalau mesinnya? Untuk itu beda mesin. Oh, beda mesin. Iya, benar. Oke, selanjutnya Pak, ini untuk materialnya. Materialnya sendiri tuh gimana sih? Karena kayaknya ini kokoh banget sih Pak. Iya, kalau untuk materialnya yang utama itu kita menggunakan yang namanya stainless. Ini stainless di 304, ada juga yang di 216-nya. Karena ini bukan untuk bersentuhan langsung dengan makanan, jadi sebenarnya cukup sih di 216 itu sudah cukup. 216 sudah yang cukup. Pertama itu ada stainless, yang kedua kita ada plastik, yang ketiga ada nilon, yang keempat itu dia ada yang namanya kuningan. Oke, selanjutnya Pak, mesin coding seperti ini sebenarnya daya listriknya tuh berapa sih? Daya listriknya di sini cukup 0,18. 0,18? Jadi kurang lebih dia di 180 watt. Dari kecil lah gitu. Sama daya mungkin setrikaan di rumah itu ini lebih kecil. Ini lebih kecil daripada setrikaan? Iya. Oke, jadi benar-benar hemat listrik juga ya Pak ya, produknya ya. Oke deh, sekarang kita mau membahas tentang cara penggunaan, dan pastinya di sini ada banyak banget tombol-tombol. Jadi aku mau nanya nih Pak, fungsi dari fitur-fitur tombol ini tuh sebenarnya apa sih? Oke, yang pertama ini ada heater. Heaternya itu dia sekalian on off atau sekalian dia punya power. Oke, jadi itu sekalian sama on off. Iya, jadi kita langsung atur kurang lebih di suhu ya sekitar 100 sampai 125 derajat. Nah, yang kedua ini ada posisi. Yang sebelah kanan ini kita jadi kalau setelah kita cetak itu kita bisa atur dia agak ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan. Nah, yang sebelahnya juga sama, itu yang di sebelah kirinya. Jadi pada saat kita cetak mungkin agak kurang ke kiri atau kurang ke kanan, ini kita bisa atur di tombol position. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada run. Jadi pada saat kita nanti sudah mulai mau cetak, nah itu kita matikan dulu atau kita off-kan dulu untuk di run-nya. Setelah kita masukkan seperti ini contohnya. Contoh seperti ini. Nah, setelah kita masukkan sini, nah baru run-nya ini kita akan hidupkan. Oke, jadi ini maksudnya supaya ininya Pak, karetnya jadi dia berjalan. Itu ada safety pada saat pengoperasian. Jadi pada saat kalau semua dia jalan seperti ini, contoh. Nah, ini dia jalan. Jadi sebelum produknya ditaruh, itu run-nya berarti jangan dinyalain dulu. Kalau bisa kita off-kan dulu. Selanjutnya. Yang kedua, ini ada master. Master ini berhubungan dengan yang namanya nomerator. Nah, yang di sebelah sana adalah panel nomerator. Jadi kita bisa atur itu paling maksimal itu di 9999 atau 9999. Nah, pada saat nanti seumpama contoh kertasnya sudah tercetak, dia akan menghitung berapa jumlah kertas yang saya masukkan ke dalam sini. Pada semua kita atur di 100. Ternyata kertasnya ini cuma 10. Dia akan berhenti sendiri. Dia akan berhenti sendiri. Tombol yang terakhir itu untuk mereset dari nomornya. yang semua kita atur di 9999. Itu untuk mereset pada saat kita mau proses lagi. Sebelum kita mengoperasikan mesin ini, yang pertama itu kita harus mengatur
sesuai dengan keinginan kita untuk apa namanya kita bikin di kode expired atau kode produksinya. Contohnya seperti ini. Nah, di mesin ini kita bisa bikin beberapa karakter maksimal kurang lebih di sekitar 11 karakter. Nah, ini bisa beberapa. Saya coba kemungkinan di 2 baris, masih bisa di 3 baris, dan masih bisa di 4 baris. Oke. Nah, ini saya akan coba untuk contohkan. Nah, salah satu seperti ini. Oke. Nah, oke. Ini sekedar contoh. Langsung saya masukkan untuk penguncinya. Oke, ini untuk karet teflonnya sebagai pengunci juga. Oke, setelah selesai pasang, saya akan masukkan ke dalam sini. Nah, sampai dia pas. Nah, sampai dia bunyi untuk kekancing, klek seperti itu. Oke, sekarang saya akan kunci. Oke, sangat mudah sekali. Tinggal ini dorong saja. Nah, ini adalah untuk dia punya tintanya, hot ink. Nah, biasanya kalau kita untuk membeli yang baru seperti ini contohnya, kita tinggal masukkan ke dalam asnya ini. Oke, sekarang kita tinggal masukkan ke sini. Kita tutup. Wah, jadi sudah selesai, mesin ini siap dioperasikan. Oke deh Pak, kalau gitu sekarang kita langsung masuk ke cara penggunaannya. Gimana nih Pak caranya? Oke, tadi sudah cara untuk pemasangan karakternya, untuk cara untuk pemasangan tintanya, itu sudah. Sekarang kita lanjut ke proses. Nah, yang diutamakan adalah pada saat kita punya ukuran, seumpama kita pakai untuk ukuran kartu nama atau kita punya plastik, nanti ini disesuaikan dengan anleh atau dia tempat position dia punya lebar atau tinggi dari produk kita. Oke. Seperti ini. Saya akan coba dulu. Nah, ini saya tempatkan di sini. Nah, ini bisa kita geser. Dengan caranya ini kita putar, nanti kita kendurkan, dia bisa ke depan ataupun dia mundur ke belakang. Nah, ini masih belum pas. Yang sebelah kanan saya akan kendurkan dan saya akan coba untuk mengepaskan. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kalau sudah pas dan dia sudah lancar, jangan sampai ada yang dia punya lekukan, biar hasilnya bagus. Setelah itu kalau sudah pas, ini kita kunci depannya dan juga belakangnya juga kita kunci. Oke, nah Pak, saya mau tanya, itu tuh ukurannya sampai berapa senti sih Pak muatnya? Ya, sebenarnya gini, ini kurang lebih di sekitar 30 cm gitu kan. Nah, 30 cm. Tapi memang maksimal kalau untuk plastik rata-rata standar paling ukuran sekitar 10-15. Oke. Nah, biasanya kalau untuk plastik itu kemungkinan mungkin ada kendala sedikit pada saat tarikan, pada saat mau dicetak, mungkin agak lebih sedikit mungkin agak licin gitu. Jadi saya coba di kertas, jadi contoh ini sebagai stiker untuk packaging di plastik. Nah, seperti ini sudah saya setting. Nah, bila mana kita menggunakan plastik, dia agak lebih sedikit licin, itu seharusnya ada tambahan. Yang utama itu adalah mungkin penekanan dari atas, mungkin kita bisa tambahkan yang agak lebih berat sedikit, mungkin dari besi, ataupun kalau jalannya agak kurang lancar, kita bisa menggunakan tambahan di bawahnya, agak dia lebih sedikit berdiri sedikit untuk kelancaran pada saat dia produksi.
Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada setelan pada saat ini tarikan pertama. Ini harus kita setting dulu dengan caranya untuk menyetingnya itu ada di kiri. Nah, ini ada namanya thickness adjust. Nah, posisi di sini. Nah, ini settingan untuk mengeluarkan step by step pada saat nanti untuk proses pencetakan. Nah, ini harus kita setting dulu. Jadi keluarnya itu agar satu-satu dan tidak double ataupun tidak triple. Jadi ini untuk settingannya pada saat kita mau proses agar lebih bagus. Berapa sih ketebalan yang produk kita akan masukkan ke dalam mesin. Nah, terus ada lagi settingan ada di sebelah kanan saya. Itu berupa dia baut. Itu bisa disetting untuk tingkat ketebalan tingkat thicknessnya juga pada saat kita punya produk. Di sebelah sini juga ada. Kita lanjut untuk settingannya lagi. Nah, pada saat kita mau proses juga, ini salah satu untuk yang kita setting juga. Jadi pada saat kita sudah setting di thicknessnya yang tadi di sebelah kiri, kita juga harus setting yang ada di sebelah kanan. Nah, ini pengaruh juga dengan thickness tadi. Jadi pada saat produknya itu kita cetak mungkin warnanya kurang agak lebih jelas. Nah, ini kita bisa setting di sini juga. Bila mana konsumen Wiratek yang membeli mesin coding dengan tipe MY380 ini sudah mendapatkan satu set karakter. Nah, jadi memang kalau angka kurang lebih sudah komplit semua. Tetapi kalau huruf itu paling beberapa yang didapatkan. Contohnya kayak E ada beberapa, X juga ada beberapa, D ada beberapa, A ada beberapa, dan kurang lebih untuk pemakaian atau penggunaan di kode-kode expired atau kode produksi. Seperti itu. Oke deh Pak, sekarang kita langsung masuk ke cara penggunaannya nih. Jadi first step-nya apa nih Pak? Tadi sudah kita setting dengan ukuran yang akan kita coba. Sekarang saya akan masukkan untuk medianya. Jadi di sini kita pakai kartu nama ya Pak sebagai contoh. Jadi cara pengerjaannya sendiri pun juga cepet banget ya Pak ya kalau misalnya saya lihat di sini. Iya. Kayaknya untuk 100 kartu nama gak nyampe setengah jam, 15 menit nyampe gak Pak? Nggak sampai. Jadi memang ini dikhususkan untuk cetakan kode produksi. Ini salah satunya saya gunakan menggunakan kertas. Kalau menggunakan plastik nanti kita beda settingan lagi. Gitu. Dan hasilnya juga di sini saya lihat ini ya Pak, rapi, terus udah gitu ketebalan dari tulisannya sendiri juga konsisten. Pokoknya bagus banget ya Pak ya hasil dari codingnya. Iya, benar. Pak, tadi kan kita udah membahas tentang fungsi dasar, terus udah gitu cara penggunaan, cara settingan, dan lain-lain. Nah, sekarang aku mau nanya nih Pak, tentang ketersediaan spare partnya gimana Pak? Iya, biasanya kalau untuk pembelian pertama itu kita memang sudah mencadangkan beberapa spare part. Nah, salah satunya ini bila konsumen membeli yang baru, ini sudah mendapatkan heaternya itu dapat 2 buah dan beberapa untuk seal atau karet-karetnya untuk di roll-rollnya ini. Terus sudah mendapatkan kunci-kuncinya juga. Terus juga mendapatkan VCB untuk Nah, ini salah satunya untuk pengaturan yang di atas sama yang di untuk heaternya juga. Jadi spare part yang didapatkan pada saat pembelian pertama pun juga sudah lengkap banget ya Pak? Iya, benar. Tapi kalau misalnya konsumen nih Pak, kayaknya udah disediain spare part tapi saya nggak bisa pasang sendiri. Itu ada Pak? Maksudnya dari tim kita yang menyediakan servisnya untuk mereka. Jadi gini, kalau untuk service center memang kita sudah ada. Jadi kalau untuk awal, kalau kemungkinan konsumen itu ada kendala, yang pertama by phone dulu, yang kedua kita mungkin bisa video call dulu untuk cara pemakaian atau cara pemasangan. Terus yang ketiga kalau memang sudah tidak bisa sama sekali,
bisa datang langsung ke service center kita yang ada di Jakarta, yang di daerah mungkin di Bandung, di Bali, terus di ada beberapa tempat di Surabaya juga ada. Nah, bisa didatangkan di salah satu daerah tersebut. Oke, dan garansinya pun juga udah terjamin ya Pak? Sudah terjamin kita. Nah, dengan produk yang amat sangat lengkap ini, apalagi yang dari kita lihat dapat spare part tambahannya juga banyak banget. Ini harganya berapa sih Pak? Ya, kalau untuk harga ya kurang lebih di angka 7 jutaan. Oke. Gitu. Oke deh Wirasob sekalian, video hari ini sudah selesai nih. Terima kasih ya Pak sudah menjelaskan informasi yang amat sangat bermanfaat bagi Wirasob sekalian. Dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Dan pastinya jangan lupa juga untuk cek websitenya Wiratech di www.wiratech.co.id. Saya Patricia. Dan saya Henry. Kami pamit undur diri.